Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Prayoga Ningtyas, NPM 20510400212. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas D, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah periklanan oleh dosen pengampu Ibu Sania Nur Azizah, MBA. Adapun tugas yang diberikan oleh beliau adalah menganalisis iklan sesuai dengan STP, segmenting, targeting, dan positioning, serta sesuai dengan tujuan iklannya. Baik, adapun video tugas analisisnya sebagai berikut. Oke, jadi untuk iklan yang akan aku analisis adalah iklan shampoo Head and Shoulders yang diperankan oleh Joe Taslim dan Fadil Jaidi. Oke, jadi untuk yang pertama aku bakalan bahas konsep yang dipakai dari iklan Head and Shoulder kali ini. Jadi konsep iklan yang dipakai sangat berbeda dengan konsep iklan sebelumnya atau bahkan berbeda dengan konsep iklan-iklan shampoo merek lain. Untuk konsep yang dipakai pada kali ini adalah short movie atau behind the skin. Jadi kayak di balik layar gitu teman-teman. Jadi untuk kesan pertama kita melihat iklan tersebut tuh kayak ini iklan bukan ya, kok kayaknya di balik layar gini, sehingga itulah yang membuat ketertarikan audiens untuk melihat iklan tersebut. Katanya semua cowok sama aja. Enak aja, kita beda Karena samponya beda. Head and Shoulders. Wow! Oke, jadi untuk yang kedua adalah tema yang dipakai oleh iklan tersebut. Jadi tema yang dipakai sesuai dengan skin bagian ini bahwa dia mengatakan bahwa semua cowok itu nggak sama aja. Yang membedakan adalah shampoo-nya tentunya. Nah ini jadi dia punya slogan atau punya tema yaitu dengan hashtag move on bro ke Head and Shoulders dan jadi cowok yang beda. Dan ini tentunya membuat ketertarikan audiens untuk membeli produk tersebut. Oke, jadi untuk analisis STP, segmenting, targeting, dan positioning adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah segmenting. Jadi untuk indikator yang pertama adalah sesuai dengan demografisnya. Jadi kita bisa lihat bahwa brand ambassador yang dipakai adalah dua orang laki-laki, yaitu Joe Taslim dan Fadil Jaidi. Jadi untuk segi demografisnya, jadi iklan ini ditunjukkan untuk laki-laki yang mempunyai masalah rambut seperti ketombean, gatal-gatal maupun bau apek. Fadil Jaidi dan Joe Taslim ini memiliki perbedaan usia sehingga shampoo Head and Shoulders ini bisa dipakai dari usia remaja sampai dewasa. Indikator yang kedua adalah segmenting dari segi geografisnya. Jadi untuk iklan ini ditujukan kepada audiens atau pelanggan atau calon konsumen yang ada di Indonesia. Karena kita bisa lihat di Indonesia ini memiliki cuaca yang berbeda-beda. Kadang panas, kadang hujan, berdebu. Dan kebanyakan masyarakat Indonesia juga setiap harinya melakukan aktivitas di luar. Entah itu berkendara, kerja di outdoor, dan lain sebagainya. Seperti adegan-adegan yang diambil ini ya teman-teman. Ada di luar ruangan, kemudian ada skin naik motor dan lain sebagainya ya. Kita bisa lihat di sini. Tuh pakai helm dan lain sebagainya. Jadi melihat permasalahan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat di Indonesia itu memiliki masalah rambut seperti ketombean, gatal-gatal, dan bau apek. Dan bisa diatasi dengan menggunakan shampoo Head and Shoulders. Oke, untuk segmenting indikator ketiga adalah psikologis. Jadi untuk iklan ini diposisikan sebagai pilihan shampoo terbaik untuk mengatasi masalah rambut, ketombean, dan gatal-gatal dan bau apek. Nah, kita bisa lihat di skin bagian ini. Kenapa jadi cowok sama aja? Move on ke Head and Shoulders. 100% PD, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Cowok beda karena shampoo. Tuh, karena itu diterangkan ya bahwa 100% bisa membuat kalian pede dan bisa mengatasi masalah ketombe basah, ketombe kering, dan gatal-gatal ya teman-teman. Di bagian ini ditambah lagi dengan tampilan kata-kata 100% pede, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Kemudian ada produknya Head and Shoulders, sehingga ini loh produknya seperti itu. Jadi untuk segmenting indikator yang keempat adalah perilaku atau kondisinya. Jadi untuk shampoo Head and Shoulders ini bisa dipasarkan, diperuntukkan untuk pelanggan kelas menengah ya, baik ke atas maupun ke bawah.
Karena bisa kita lihat teman-teman, kemasan dari Head and Shoulder sendiri itu memang aslinya banyak ya. Ada yang mulai dari sasetan, kemudian botol kemasan besar, botol kemasan kecil, dan lain sebagainya. Dan harganya juga tidak terlalu mahal ya. Jadi cocok untuk konsumen atau pelanggan di kelas menengah atas maupun kelas menengah bawah. Oke, selanjutnya adalah analisis yang kedua, yaitu analisis targeting. Oke, untuk indikator yang pertama adalah targeting pemasaran. Jadi untuk pemasaran iklan tersebut ditujukan untuk pria usia remaja sampai dewasa yang memiliki masalah rambut ya, seperti ketombean tadi, kemudian gatal-gatal, bau apek, dan masalah rambut lainnya, tapi khususnya untuk mengatasi ketombean. Indikator yang kedua adalah pendistribusian. Nah, jadi untuk pendistribusian dari sampo Head and Shoulders ini bisa kita jumpai di pasar tradisional, kemudian di swalayan maupun di e-commerce. Karena iklan dari Head and Shoulders ini ditampilkan di televisi, kemudian di YouTube dan lain sebagainya ya teman-teman, sehingga mampu menjangkau seluruh kalangan baik yang kelas menengah atas maupun kelas menengah bawah. Oke, analisis yang ketiga adalah positioning. Nah, jadi untuk yang pertama ini Head and Shoulders sudah mengatakan bahwa dia salah satu shampoo untuk mengatasi masalah rambut. Nah, kemudian Head and Shoulders juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam mengatasi ketombean, kemudian bau apek, kemudian gatal-gatal, ketombe basah maupun ketombe kering ya, seperti yang disampaikan dalam iklannya tadi. Jangan jadi cowok sama aja. Move on ke Head and Shoulders. 100% PD, efektif kalahkan ketombe basah. Tuh, dia di situ ada perbandingan ya. Nah, di bagian ini dibuat ilustrasi bahwa di sebelah kiri saya itu shampoo biasa, tapi kalau di sebelah kanan saya itu menggunakan sampo Head and Shoulders. Jadi perbandingannya menunjukkan bahwa perbedaan antara ketika kalian memakai sampo biasa dengan sampo kita atau sampo Head and Shoulders itu seperti ini loh. Jadi lebih mampu mengatasi ketombean tuh, lebih bersih seperti itu. Kemudian keunggulan dari sampo ini, dia mengandung mentol dingin ya teman-teman, seperti yang ada di botolnya. Nah, di bagian skin ini, nah di sini ya, di situ dimunculkan produknya, packagingnya, bahwa di situ ada mentol dingin, sehingga kalian ketika memakai sampo ini selain bisa mengatasi, mampu merasakan sensasi dinginnya seperti itu ya. Karena memang sih pengalaman pribadi aku udah pernah pakai sampo Head and Shoulders. Ketika dipakai ya memang dia menimbulkan efek dingin, lebih segar ketika pakai buat keramasan gitu ya. Nah, kemudian Head and Shoulders memakai bintang iklan dua tokoh, yaitu ada Joe Taslim sebagai brand ambassador utama. Memang udah lama sekali ya. Untuk iklan-iklan Head and Shoulders itu yang dipakai adalah Joe Taslim dengan gaya rambutnya yang rapi, kemudian bersih, kemudian ganteng. Itu bisa menarik konsumen untuk mencoba samponya Joe Taslim seperti itu. Dan ini, nah uniknya lagi untuk iklan kali ini, si Head and Shoulders itu collab dengan Fadil Jaidi, di mana Fadil Jaidi ini adalah salah satu influencer yang lagi booming-boomingnya. Jadi banyak sekali yang suka dengan Fadil Jaidi karena mempunyai ciri khas kelucuannya. Bahkan banyak banget yang mereview tentang Fadil Jaidi ini teman-teman. Ya, ketika kita endorse ke beliau, kita akan mendapatkan feedback yang tinggi atau feedback yang banyak gitu, sehingga ketika kita endorse ke beliau, banyak sekali membuat efek produk kita terjual. Dan tepatnya pihak Head and Shoulders ini mengambil peluang bahwa si Fadil Jaidi salah satu influencer yang lagi booming dan mampu memberikan feedback yang bagus seperti itu teman-teman. Kemudian di bagian positioning dan keunikan yang kedua adalah dalam promosinya, dalam iklan ini, kedua tokoh tersebut yaitu Joe Taslim dan Fadil Jaidi tidak menggunakan kata ayo belilah, ayo cobalah, enggak teman-teman, melainkan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan gaya hidup zaman sekarang teman-teman. Ya, seperti ini. Katanya semua cowok sama aja. Enak aja. Kita beda karena samponya beda. Tuh, jadi dengan kata-kata yang disampaikan oleh Joe Taslim dan Fadil Jaidi, katanya semua cowok sama aja. Terus ditanggapi oleh Fadil dengan kalimat, enggak dong, kita beda karena shamponya beda. Nah, ini menggiring opini atau mensuges
para calon konsumen, kalau kalian mau jadi cowok yang beda, ganti samponya pakai Head and Shoulders. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk analisis selanjutnya adalah tujuan iklan yang disampaikan oleh iklan Head and Shoulders. Nah, jadi tujuan iklan itu untuk memperkenalkan atau mempromosikan suatu produk agar konsumen itu terpengaruh untuk membeli produk tersebut. Yaitu di bagian menginformasikan. Iklan Head and Shoulders ini menginformasikan bahwa ini loh ada sampo yang bisa mengatasi masalah rambut kalian. Kalau kalian ketombean, kalian gatal-gatal, kemudian kalian punya masalah rambut bau apek, ini loh ada sampo yang bisa mengatasi itu, yaitu adalah sampo Head and Shoulders. Dan yang kedua adalah membujuk. Jadi dengan kata-kata yang disampaikan oleh Fadil Jaidi dan Joe Taslim tersebut, kalau mau jadi cowok yang beda, move on aja bro ke Head and Shoulders, karena cowok beda, samponya beda. Nah itu juga kan membujuk atau mensuges calon konsumen itu untuk membeli produk Head and Shoulders. Yang ketiga yaitu mengingatkan. Jadi akhir skin iklan, nah di bagian ini Move on to Head and Shoulders. kata si Joe Taslim dengan kalimat move on to Head and Shoulders. Kemudian si Fadil Jaidi masuk nih. Fadil Jaidi mengingatkan lagi move on to Head and Shoulders. Nah jadi 2 kali ya, kalimatnya diulang 2 kali. Itu untuk mengingatkan bahwa ayo buat kalian yang belum pakai sampo ini, coba langsung aja move on ke sampo ini. Atau bahkan bisa mempengaruhi konsumen yang pernah memakai kemudian beralih ke merek lain, bisa kembali lagi untuk memakai merek dari shampoo Head and Shoulders ini. Oke, jadi untuk kesimpulan dari analisis STP dan tujuan iklan Head and Shoulder, perlu kita ketahui apabila kita mau membuat iklan juga ya, buat kita yang mau membuat iklan, yang pertama iklan juga harus unik dan kreatif. Seperti yang tadi yang telah kita analisis bahwa konsep yang dipakai oleh Head and Shoulders ini berbeda. Dia tidak terlalu formal, dia tidak terlalu langsung menunjukkan ini loh manfaatnya, enggak. Tapi memberi kesan pertama yang memang membuat perhatian orang banyak, membuat perhatian orang untuk tertarik menonton iklan tersebut secara berulang-ulang ya. Bahkan respon dari warganet di channel YouTube dari Head and Shoulders tersebut, di video iklan itu banyak sekali yang mengatakan, wah baru kali ini nih aku mengulang iklan-iklan karena memang seru banget. Nah seperti itu, sampai sudah ditonton 100 juta kali teman-teman, karena pemilihan konsep dan idenya itu sangat bagus ya, sangat tepat. Oke teman-teman, jadi itulah analisis STP dan tujuan iklan yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.